Oke, halo semuanya. Apa kabar, cu, lur, ler, bro, si Swede? Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series, yaitu Throne of Steel. Dan buat teman-teman yang baru mampir, Mimin saranin untuk nonton part sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu. Itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut, di mana setelah melalui ujian percobaan kemarin, terlihat para kesatria termasuk Hao Chen dan kakaknya sudah berada di pusat aliansi untuk mengikuti ujian yang selanjutnya. Sesampainya di sana, mereka juga cukup antusias melihat pemandangan dan bentuk kotanya. Namun di saat bersamaan, tiba-tiba ada sebuah arena yang jatuh ke bawah. Jelas mereka yang melihatnya langsung masuk ke sana. Dan di sanalah mereka malah dibuat terbang ke atas. Tapi di ataslah kita akhirnya diperkenalkan oleh karakter baru, yaitu si botak dari kuil pendeta atau priest temple yang bernama Simasian. Tak hanya dia, di sana juga ada Guwu yang mengaku kalau dirinya adalah Pangeran Xiu Cheng atau putra mahkota dari kota Xiu. Jelas melihat si botak memanggilnya dengan sebutan nama, ia pun juga sangatlah marah. Sementara Hao Chen yang melihatnya, ia juga langsung menyadari kalau Guwu ini adalah seseorang yang pernah ia temui pada saat di Gunung Suci kemarin. Sedangkan Xian sendiri dengan kepala botak mengkilapnya, ia hanya mengatakan apa yang diinginkan oleh Guwu. Namun Guwu bilang kalau ia melarang si botak untuk mengikuti ujian pemburu iblis. Karena katanya seorang pendeta yang hanya memiliki kemampuan penyembuhan, mereka tak layak untuk berpartisipasi dan hanya akan mempermalukan kota Xiu-nya. Waduh. Jelas ia pun juga menyuruh para pasukannya untuk menyerang si botak kita. Tentu si botak yang melihatnya juga tak tinggal diam dan mengatakan kalau ia tetap akan berpartisipasi. Alhasil Guwu yang mendengarnya langsung menyuruh pasukannya untuk memberikan serangannya. Yang pada akhirnya mau tak mau si botak pun meladeninya dan menunjukkan kekuatannya. Yang sudah jelas meskipun rumornya ia hanya memiliki kemampuan dalam penyembuhan, tapi ternyata dari segi kekuatan ia juga masih bisa bersaing. Bahkan Guwu itu sendiri juga terkena serangan telak ya lur ya. Wede, boleh-boleh ya kan paku itu nih bos. Sontak Hao Chen yang melihatnya juga sangatlah kaget. Karena memang sebagai seorang pendeta, seharusnya si botak hanya bisa mensupport tim dan tak pandai dalam bertarung. Tapi doi malah pandai dalam bertarung. Bahkan ia bisa mengalahkan 3 orang sekaligus. Di sana si botak yang melihat semuanya, ia hanya mengatakan dari pertarungan tadi bisa dipastikan kalau mereka lah yang mempermalukan kota Xiu-nya. Tentu ia pun langsung melakukan sedikit selebrasi sembari menghina Guwu tipis-tipis. Waduh. Jelas hal itu membuat Guwu pun semakin marah. Bahkan kali ini ia kembali memerintahkan para pasukannya untuk memberikan serangan lagi. Tapi lagi-lagi si botak dari kuil pendeta, ia membuktikan kapabilitasnya dan berhasil mengcounter pergerakan mereka semua. Namun sayang tak bisa dipungkiri, karena musuh terlalu banyak, ia juga dibuat kewalahan. Bahkan demi menahan serangan musuh, ia harus kehilangan tongkat miliknya yang akhirnya patah. Tentu Guwu yang melihatnya langsung memanfaatkan situasi dan berniat memberikan serangan akhir. Si botak yang melihatnya, awalnya ia tetap tak gentar sama sekali dan masih mencoba memberikan perlawanan. Tapi seketika itu juga Hao Chen dan Li Xin yang melihatnya, mereka memutuskan untuk turun tangan dan langsung menahan serangan itu. Jelas melihat Guwu yang beraninya keroyokan, Li Xin juga sangatlah marah. Sementara si botak sendiri, ia yang diselamatkan malah cukup bingung. Karena katanya ia sendiri baru saja mulai panas dan ingin bertarung sengit. Waduh. Sedangkan Guwu yang melihatnya, ia hanya menyuruh Li Xin dan Hao Chen untuk tidak ikut campur dalam masalah mereka. Jelas jika mereka tetap memaksa, maka ia akan mengalahkan mereka semua. Waduh, bacotannya ngeri juga dong ya.
Si botak yang mendengarnya, awalnya ia berniat membalas perkataan itu. Tapi sayangnya otongnya malah terkena tongkat milik Lee Sin. Ya lur ya, waduh, sial juga doi ya. Dan di saat bersamaan, arena yang mereka naiki malah turun kembali dan terbuka lebar. Jelas melihat mereka yang sudah kembali ke pusat kota, Lee Sin hanya mengingatkan, jika Guwu ketahuan oleh tim patroli, ia akan didiskualifikasi. Yang pada akhirnya dengan perasaan kesal, mau tak mau Guwu pun memutuskan untuk pergi. Kemudian karena sudah diselamatkan, si botak juga sangat berterima kasih kepada Hao Chen dan kakaknya. Di sana mereka juga saling berkenalan dan menyebutkan kuilnya masing-masing. Di mana si botak berasal dari Priest Temple atau kuil pendeta. Sedangkan Hao Chen dan kakaknya mereka berasal dari Kenaik Temple atau kuil kesatria. Di sana mengetahui kalau si botak adalah seorang pendeta, Lee Sin juga cukuplah kaget dan menanyakan kenapa Guwu dan kawan-kawan malah menyerangnya. Si botak bilang kalau Guwu itu sama sepertinya yang berasal dari kota Siu. Tapi Guwu yang memegang title putra mahkota, ia malah takut kalau dirinya lebih baik. Dan oleh karena itulah Guwu sangat ngotot mengusirnya. Tapi karena turnamennya akan segera dimulai, si botak pun malah panik dan bergegas pergi untuk mendaftar. Di sana Lee Sin yang melihatnya, ia malah menanyakan apakah si botak juga bisa dalam hal penyembuhan. Namun si botak bilang kalau ia tak pandai sama sekali. Bahkan ia juga tak mengetahui keterampilan support dari seorang pendeta. Waduh. Jelas Lee Sin pun kembali dibuat kaget karena memang baru kali inilah ia melihat seorang pendeta yang tak menguasai skill support sama sekali. Tentu ia pun beranggapan jika memang si botak akan berpartisipasi, orang yang setim sama dia akan sangatlah sial. Kemudian karena mereka juga akan berpartisipasi dalam turnamennya, Hao Chen pun mengajak kakaknya untuk segera mendaftar juga. Di sana ketika mereka mau mendaftar, mereka baru menyadari kalau ternyata si botak tadi malah salah jalan. Ya lur ya, waduh, gokil juga doi ya. Dan benar saja, si botak sendiri juga baru menyadari kalau dirinya tersesat lagi. Sedangkan di tempat lain atau di sebuah toko pelelangan, di sana terlihat Lee Sin malah cukup kesal dengan Hao Yu. Karena ternyata ketika mereka mengalahkan iblis ganda hijau kemarin, Hao Yu malah menyerap kristal iblisnya. Yang dimana kristal iblis itulah yang sangat berharga, dan jika dijual mereka bisa mendapatkan banyak uang. Alhasil karena kristal iblisnya sudah tak ada, terlebih lagi iblis ganda hijaunya sudah mati beberapa hari yang lalu. Jadi penjaga toko pun hanya memberikan harga 200 koin emas untuk tubuh dari iblis tersebut. Sontak Lee Sin yang mendengarnya sangatlah kesal karena memang harga itu sangatlah rendah. Terlebih lagi demi iblis tersebut mereka sudah mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tapi di saat bersamaan tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mengatakan kalau toko pelelangan ini berniat menipu seseorang. Yang ternyata seseorang yang muncul itu adalah Lin Sin dari kuil magic atau pesulap Pak Boy. Ya lur ya, waduh. Di sana ia yang melihat tubuh dari iblis ganda hijau langsung dibuat antusias. Karena memang iblis ini merupakan iblis tingkat 5 yang notabene sangatlah kuat. Tentu meskipun kristal iblisnya sudah tak ada, tapi 200 koin emas masih sangatlah rendah. Bahkan ia bilang dengan harga tersebut hanya bisa mendapatkan cakarnya saja. Tentu ia pun mengingatkan agar Hao Chen dan kakaknya tidak tertipu oleh rumah pelelangan ini. Tapi ketika ia melihat Hao Chen, ia pun malah salfok dengan ketampanan dari Hao Chen. Karena memang ia sendiri masih tak menyangka kalau ada orang lain yang lebih tampan darinya. Waduh, gak hanya Pak Boy tapi narsis juga doi ya. Sedangkan penjaga toko sendiri melihat Lin Sin yang bacot gaming bahkan sampai menuduhnya sebagai seorang penipu, doi pun sangatlah marah. Namun Lin Sin tak peduli akan hal itu dan menanyakan bagaimana mereka bisa mendapatkan iblis tersebut. Senior Lee Sin bilang kalau mereka membunuh iblisnya itu. Sontak doi pun kembali dibuat kaget karena memang Hao Chen dan kakaknya ini seharusnya seumuran dengan dirinya. Tapi mereka sudah bisa membunuh iblis tingkat tinggi. Jelas karena penasaran dengan teknik matanya, ia pun mencoba mencari informasi tentang kedua orang ini. Tapi di sana ia lagi-lagi dibuat kaget karena memang teknik matanya malah tak bisa menembus informasi yang dimiliki oleh Hao Chen.
Sedangkan informasi milik Lee Sin, ia bisa melihat semuanya. Tentu menyadari kalau kekuatan spiritual mereka yang pas-pasan, ia juga sedikit tak yakin kalau mereka berdua bisa mengalahkan iblis tersebut. Yang pada akhirnya ia pun beranggapan kalau Hao Chen pasti memiliki semacam rahasia lagi. Namun sayang, di tengah-tengah ia mencari informasi, penjaga toko masih sangatlah marah dan bahkan sampai mengusirnya. Sontak Lin Xin yang melihatnya, ia langsung to the point dan mengatakan kalau ia akan membeli tubuh iblis ini dengan harga 2000 koin emas. Jelas hal itu malah membuat penjaga toko sangatlah marah karena katanya Lin Xin sudah mengganggu bisnisnya. Tapi Lin Xin yang mendengarnya, ia malah marah balik karena katanya penjaga ini seharusnya memanggilnya dengan sebutan Tuan Besar. Penjaga toko yang memang tak mengenali Lin Xin, ia menolak akan hal itu. Yang pada akhirnya Lin Xin pun menunjukkan sebuah kartu dan berdansa tipis-tipis. Alhasil setelah melihat kartu tersebut, penjaga toko pun langsung dibuat ketar-ketir. Karena ternyata kartu itu adalah kartu tertinggi berlian hitam yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu dan juga keturunan sultan para bangsawan. Jelas doi yang tadinya marah-marah sekarang malah dibuat ciut dan meminta maaf atas apa yang sudah ia lakukan. Bahkan ia sampai merelakan tubuh dari iblisnya itu. Sedangkan senior Lee Sin yang mendengarnya, sebelum menjual ia hanya menanyakan untuk apa Lin Xin tubuh dari iblis tersebut. Tapi Lin Xin bilang kalau ia membeli ini hanya karena hobi. Waduh, sultan emang beda ya kan? Alhasil karena Lin Xin memang berniat membelinya, Hao Chen pun tak keberatan sama sekali dan menjualnya dengan harga 2000 koin emas. Di sana karena mereka sudah sepakat, Lin Xin pun menyuruh Hao Chen untuk mengeluarkan kartu kristal sihirnya untuk melakukan pembayaran. Hao Chen yang memang tak mengetahui tentang kartu tersebut, awalnya ia pun cukup bingung. Lin Xin bilang kalau kartu kristal sihir itu adalah kartu perdagangan di rumah pelelangan aliansi suci, di mana dengan kartu tersebutlah mereka bisa menyimpan uang. Jelas karena Hao Chen tak memiliki kartu tersebut, ia pun mengajaknya untuk segera membuatnya. Tapi di saat bersamaan senior Lee Sin menahannya dan mengatakan kalau Hao Chen sudah punya kartunya. Yang ternyata sebelum pergi ke sini kemarin, Lin Jialu menghampiri Lee Sin dan menyuruhnya untuk memberikan kartu kristal kepada Hao Chen. Tentu karena Hao Chen sudah menyelamatkan hidupnya 2 kali, jadi kartu tersebut anggap saja sebagai rasa terima kasihnya. Wede, sadar juga akhirnya ketua tim ini ya kan? Jelas ia juga menyarankan agar Hao Chen membeli pakaian dan senjata yang layak agar tidak mempermalukan kota Haoyu mereka. Sedangkan Lin Xin yang melihat senior Lee Sin, ia pun mulai beranggapan kalau mereka sudah pernah bertemu. Tapi karena Hao Chen sudah memiliki kartu, ia pun tak terlalu memikirkannya dan langsung membayar 2000 koin emasnya. Dan kemudian Hao Chen pun bergegas pergi. Di sana melihat Hao Chen yang sudah pergi, Lin Xin malah mengejarnya dan mengajak mereka berkenalan. Jelas karena tujuan mereka sama-sama ingin mengikuti ujian pemburu iblis, ia pun mencoba mendekatkan diri. Di sini kita baru tahu kalau mereka belum sadar akan pertemuannya pada saat bocil dulu ya lur ya. Setelah itu menyadari kalau Hao Chen berniat pergi ke pelelangan untuk membeli beberapa perlengkapan, Lin Xin malah langsung memimpin jalan dan mengajak mereka pergi bersama. Bahkan ia langsung memesan ruang eksklusif untuk mereka bertiga. Sedangkan senior Lee Sin sendiri melihat pesulap hijau yang so akrab, ia pun sedikit curiga dan berpikiran yang aneh-aneh. Namun seketika itu juga di lantai bawah pelelangan pun sudah dimulai. Di sana terlihat seorang cewek cantik yang bernama Wei Yang yang akan memandu pelelangannya. Jelas semua pengunjung yang melihat kecantikannya, mereka langsung dibuat antusias. Cerita berlanjut, di mana setelah bertemu dengan Lin Xin kemarin, di sana sebelum melakukan ujian pemburu iblis, mereka pun pergi ke pelelangan terlebih dulu. Tak hanya itu, Lin Xin juga menanyakan, apakah Hao Chen memiliki tubuh iblis lain yang mau ia jual seperti iblis ganda hijau kemarin, karena memang ia sangat mencari itu. Hao Chen yang mendengarnya langsung mengatakan kalau ia hanya memiliki satu. Tentu ia juga sedikit menanyakan untuk apa Lin Xin tubuh iblis tersebut. Tapi Lin Xin yang mendengarnya hanya bilang kalau Hao Chen akan segera tahu. Dan di saat bersamaan lelang pun akhirnya resmi dimulai.
di mana barang pertama yang akan dilelang adalah pil perawatan tubuh Jasper yang dibuat langsung oleh sang penyihir fuckboy yaitu Master Lin Xin itu sendiri. Wede. So jadi pil ini merupakan pil tingkat 3. Sontak mereka yang mendengar Lin Xin dipanggil sebagai seorang master, senior Lin Xin pun akhirnya menyadari kalau Lin Xin di depan mereka ini adalah bocil hijau yang dulu pernah ia temui. Aduh. Sementara Lin Xin yang melihatnya, ia juga akhirnya menyadari kalau cewek berambut merah ini adalah leci besar yang pernah ia temui. Tapi untungnya Hao Chen yang melihatnya langsung dengan cepat menenangkan mereka berdua. Yang pada akhirnya mereka pun tak terlalu memperbesar masalahnya dan fokus ke pelelangan. So jadi pil perawat tubuh yang dibuat oleh Lin Xin tadi berfungsi untuk meningkatkan pertahanan seseorang sebanyak 500 poin dan juga berlangsung selama 15 menit. Sontak Hao Chen yang mendengarnya langsung dibuat kaget karena menurutnya dengan bantuan pil tersebut ia tak akan terluka sedikit pun pada saat melawan iblis ganda hijau kemarin. Sementara Wei Yang atau pemandu pelelangan ia mengatakan kalau harga awal dari pil tersebut adalah 1000 koin emas. Alhasil semua partisipan yang mendengarnya mereka langsung mengeluarkan harga terbaiknya masing-masing. Bahkan saat ini sudah ada yang menawar dengan harga 1800 koin emas. Jelas hal itu membuat senior Lin Xin sangatlah kaget. Dan tak heran sama sekali kenapa Lin Xin disebut sebagai penyihir terkaya. Karena memang pil yang ia ciptakan harganya mahal semua. Sedangkan di pelelangan, pil perawat tubuh pun akhirnya laku dengan harga 1800 koin emas. Tapi Lin Xin yang melihatnya ia malah cukup kecewa. Karena ternyata sebelumnya pilnya bisa laku dengan harga 2000 koin. Alhasil ia pun berniat untuk mengurangi penjualannya sehingga membuat pilnya akan menjadi langka. Sontak Hao Chen dan senior Lin Xin yang melihatnya mereka masih dibuat kaget. Terlebih lagi Lin Xin malah mengajak Hao Chen untuk membuat kesepakatan di mana Hao Chen hanya perlu menjawab satu pertanyaannya dan ia akan memberikannya 3 pil tubuh Jasper sekaligus. Sontak mereka lagi-lagi dibuat kaget. Terlebih lagi pertanyaannya hanya menanyakan apakah iblis ganda hijau kemarin beneran mereka yang mengalahkannya. Hao Chen bilang kalau itu memang mereka lah yang membunuhnya dengan tangan mereka sendiri. Alhasil dengan ini ia pun secara cuma-cuma bisa mendapatkan 3 pil tubuh Jasper sekaligus. Jelas Hao Chen yang melihatnya awalnya cukup keberatan karena menurutnya satu jawabannya tadi tak sebanding dengan harga dari 3 pil itu. Namun Lin Xin tetap memaksa. Terlebih lagi ia sendiri ingin berteman baik dengan mereka dan juga ingin meminta bantuannya. Sementara senior Lin Xin yang melihatnya ia langsung to the point dan mengatakan kalau Lin Xin hanya ada maunya sehingga mendekati adiknya itu. Bahkan ia sampai melakukan suap menyuap seperti ini. Waduh. Lin Xin yang mendengarnya jelas ia langsung menyangkal anggapan itu karena katanya ia hanya ingin bekerja sama dengan mereka. So jadi 60 orang yang memasuki babak final di ujian pemburu iblis nanti akan terbagi lagi menjadi 10 tim secara acak. Dan yang lebih pentingnya lagi 3 peserta teratas memiliki hak untuk memilih rekan timnya sendiri. Jadi karena ia sangat yakin kalau Hao Chen pasti masuk ke 3 besar, ia pun berharap agar Hao Chen mau memilihnya sebagai rekan timnya. Sontak senior Lin Xin yang mendengarnya langsung dibuat kesal karena memang itu sama saja dengan suap menyuap. Tentu ia sedikit menanyakan kenapa Hao Chen harus memilih Lin Xin sebagai rekan timnya. Lin Xin yang mendengarnya hanya mengatakan, meskipun ia begini-begini, ia adalah jenius pertama di kuil magic dan terkenal dengan kekuatannya. Jelas jika mereka bisa bersatu, ia yakin kalau mereka akan menjadi tim yang kuat. Sedangkan Hao Chen yang mendengarnya ia hanya menanyakan bagaimana Lin Xin bisa sangat yakin kalau dirinya pasti masuk ke 3 besar. Karena memang ia sendiri hanyalah kesatria tingkat 4, sementara yang lain pasti ada yang lebih tinggi. Namun sebelum Lin Xin menjawab, tiba-tiba Hao Yu malah muncul dan memberikan sebuah kode kalau ia sangat menginginkan barang yang dilelang berikutnya. Yang dimana barang yang dilelang itu adalah sebuah bola batu misterius yang bahkan hampir semua orang tak mengetahui soal fungsinya. Bahkan Wei Yang sendiri juga mengatakan kalau isi dalam batunya itu bisa berupa harta berharga, tapi bisa juga berupa batu biasa.
Tentu untuk harga awalnya juga nggak main-main atau sangatlah mahal, yaitu 10.000 koin emas. Jelas semua partisipan yang mendengarnya tak ada yang tertarik sama sekali. Namun karena Hao Yu sangat menginginkan barang tersebut, Lin Xin lagi-lagi memanfaatkan situasi dan berniat mentraktir Hao Chen dengan membelikannya barang tersebut. Tapi di saat bersamaan senior Lin Xin menolak akan hal itu dan mengatakan kalau mereka mampu membelinya sendiri karena memang mereka juga memiliki kartu yang diberikan oleh Jialu. Dengan ini bola misterius pun laku dengan harga 10.000 koin emas. Sontak semua yang melihatnya sangatlah kaget karena ada seseorang yang mau membeli barang tersebut. Sementara Hao Yu sendiri terlihat ia pun sangatlah senang. Jelas hal itu membuat Lin Xin juga dibuat kaget karena memang Hao Chen dan kakaknya mau menghabiskan 10.000 koin emas hanya untuk binatangnya. Tentu karena penasaran ia pun mencoba untuk mencari informasi dari Hao Yu. Tapi sayangnya ia malah tak berhasil. Namun meskipun begitu ia menyadari hal yang penting, di mana ia baru mengetahui kalau ternyata Hao Chen ini memiliki sebuah tungku suci, di mana katanya tungku suci itu dapat menyelamatkan nyawa dari seorang penyihir yang ada di tim. Jelas dengan begini ia pun semakin berharap agar Hao Chen mau memilihnya sebagai rekan timnya. Hao Chen yang mendengarnya ia lagi-lagi menanyakan kenapa Lin Xin bisa yakin itu kalau dirinya pasti masuk ke 3 besar. Lin Xin yang mendengarnya ia malah mengeluarkan semua pil yang sudah ia ciptakan, di mana ada pil pengumpul energi yang dapat menambah 10 energi seseorang dari latihan sehari-hari. Kemudian ada pil pemulih energi, di mana dapat memulihkan energi spiritual seseorang sebanyak 200 poin dalam waktu 10 detik. Dan terakhir ada pil wabah energi, di mana dapat meningkatkan kekuatan serangan seseorang sebesar 100% dalam waktu 10 detik. Tak hanya itu, ketiga pilnya ini jika dijual masing-masing harganya bisa mencapai 10.000 ke atas semua. Tapi untuk yang kali ini ia spesial memberikannya secara gratis kepada Hao Chen. Jelas dengan bantuan pil tersebut ia sangat yakin kalau Hao Chen pasti masuk ke 3 besar. Tapi meskipun begitu ia juga pasti bisa menerima jika Hao Chen tak memilihnya sebagai rekan timnya. Sontak Hao Chen yang melihat semuanya lagi-lagi dibuat kaget karena memang Lin Xin berani membayar dan mengorbankan semuanya hanya untuk mendapatkan janji darinya. Tentu tak lain dan tak bukan ia tak memiliki alasan lagi selain percaya penuh dengan Hao Chen. Alhasil Hao Chen yang melihat Lin Xin sangat percaya kepadanya, ia juga tak mau mengkhianati kepercayaan itu. Jelas ia pun menjanjikan jika ia memang masuk ke 3 besar, Lin Xin pasti akan ia pilih sebagai rekan timnya. Dan kemudian pelayan pelelangan pun datang dengan mengantarkan batu misterius tadi. Hao Yu yang melihatnya tanpa basa-basi lagi, ia langsung menghampiri batu tersebut dan bahkan langsung menelannya. Sontak mereka yang melihatnya sangatlah kaget. Terlebih lagi Hao Yu bilang kalau ia akan kembali ke dunia aslinya. Terlihat di sana Hao Yu benar-benar menghilang ya lur ya. Waduh. Terlihat juga di suatu tempat atau di dunia asli milik Hao Yu, ternyata isi dari batu misterius tadi adalah sebuah telur dengan aura hijau. Di mana Hao Yu yang melihatnya ia kembali menelan telur tersebut. Balik lagi ke Hao Chen, di mana setelah pelelangan tadi, akhirnya hari pertama babak penyisihan ujian pemburu iblis pun sudah dimulai. Di sana terlihat Hao Chen, senior Lin Xin dan guru Yehua yang tadinya mau pergi ke arenanya, tiba-tiba mereka malah dihampiri oleh Gu Ying dan anaknya yaitu Gu. Tentu melihat Hao Chen, Gu pun juga langsung teringat kalau ia pernah bertemu dengan Hao Chen pada saat di Gunung Suci kemarin. Jelas karena sebelumnya ia pernah bermasalah dengan Hao Chen, ia pun langsung dibuat kesal. Sedangkan Hao Chen dan kawan-kawan awalnya mereka tak mau meladeninya dan berniat pergi. Tapi kedua orang ini masih mencoba membuat masalah. Bahkan sang ayah malah mengajak guru Yehua untuk taruhan, di mana siapapun dari murid mereka yang memiliki peringkat yang lebih tinggi, maka dialah pemenangnya. Tentu jika guru Yehua kalah, maka ia akan menamparnya di depan banyak orang. Waduh. Guru Yehua yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali. Jelas ia juga mengatakan jika Gu Ying lah yang kalah, maka ia akan melakukan hal yang sama.
Mereka pun sepakat dan sama-sama menuju ke arena ujiannya. Tak lupa Gu Wuyang memang ngeselin, ia sok-sokan mencoba menggertak Hao Chen. Waduh. Kemudian sesampainya di arena pertarungan, senior Lee Sin sedikit mengeluhkan karena penontonnya terlalu sepi. Tapi jelas sang guru mengingatkan kalau mereka sedang menjalani sebuah turnamen, bukan untuk melakukan pertunjukan. Sementara para tetua yang memimpin ujian pemburu iblis, sebelum memulai ujiannya, mereka menceritakan sedikit kejadian di masa lalu, di mana 6.000 tahun yang lalu Dewa Iblis turun ke dunia dan menyerang para manusia. Bahkan benua Shenmue yang tadinya sangatlah damai malah dipenuhi oleh kegelapan. Tapi meskipun begitu, 6 kuil yang memang sudah dibentuk akhirnya turun tangan dan melawan para iblis tersebut. Singkat cerita, ribuan tahun sudah berlalu dan peperangan pun masih terus berlanjut bahkan sampai sekarang. Namun kenapa mereka belum menyerah dan kenapa mereka masih terus berjuang? Tentu para kesatria pun dengan tegas mengatakan kalau itu demi melindungi semua orang, demi menjaga kebaikan, mempertahankan kuil suci dan menjaga keluarga mereka. Jelas para tetua yang mendengarnya hanya mengingatkan kalau mereka tak ada jalan untuk mundur. Tentu satu-satunya alasan kenapa ujian pemburu iblis diadakan karena memang mereka akan mencari dan mengumpulkan para kesatria terbaik untuk membunuh para iblis dan mengubah dunia ini. Wede. Jelas ia sendiri masih sangat percaya kalau di masa depan pasti ada generasi manusia yang bisa memenangkan peperangannya. Tak hanya itu, ia juga sangat yakin kalau di antara mereka semua pasti ada yang masuk ke tim pemburu iblis dan berjuang mati-matian. Tentu sekali lagi ia pun menanyakan apakah mereka sudah siap. Jelas dengan tegas para kesatria pun mengatakan kalau mereka sudah sangat siap. Dan dengan ini para tetua pun memberitahukan kalau ujian pemburu iblis resmi dimulai. Wede. Terlihat di sana seorang juri pun langsung memberitahukan soal pertandingannya, di mana babak penyisihan ini adalah sistem gugur dan akan bertanding 1 lawan 1. Jelas karena total peserta ada 138 orang, maka mereka akan dipilih secara acak. Tapi untuk kesatria yang sudah mencapai ke tingkat 5, mereka mendapatkan free village dan tak akan berpartisipasi dalam 2 ronde pertama. Di mana para kesatria itu adalah Hao Jiahao dari kuil kesatria, Yang Wenzhao dari kuil kesatria, Duan Yi dari kuil kesatria, dan terakhir Han Yu dari kuil kesatria. Waduh, kuil kesatria semua nih. Jelas Hao Chen yang mendengarnya ia malah tak gentar sama sekali. Bahkan ia malah beranggapan jika ia bisa mengalahkan para kesatria tingkat 5 itu, ia pasti menjadi lebih kuat. Sementara juri sendiri, ia pun langsung mengacak nomor peserta yang akan bertanding. Di mana untuk babak pertama ini, nomor 97 yaitu Hao Chen akan berhadapan dengan nomor 29 yang dijuluki sebagai Guardian Knight. Jelas Hao Chen yang mendengarnya juga tak gentar sama sekali dan bergegas masuk ke arenanya. Di sana para kesatria lain yang melihatnya langsung beranggapan karena mereka berdua ini sama-sama tingkat 4, jadi menurutnya binatang iblis siapa yang paling kuat dialah pemenangnya. Sementara di arena sebelum bertanding, juri mengingatkan kalau mereka tak boleh dengan sengaja menyakiti musuhnya itu. Dan siapapun yang mengaku kalah atau tak sanggup lagi untuk berdiri, maka akan dianggap gugur. Dengan ini pertandingan pun langsung dimulai. Di sana Guardian Knight yang melihatnya, tanpa basa-basi lagi ia langsung mengeluarkan binatang iblisnya yaitu kuda Unicorn S. Sontak para penonton yang melihatnya sangat antusias karena memang kuda tersebut dapat memperlambat kecepatan lawan. Sedangkan Hao Chen sendiri karena Hao Yu sudah menghilang, jadi ia tak mengeluarkan binatang iblisnya. Alhasil semua yang melihatnya sangatlah kaget dan langsung beranggapan kalau Guardian Knight lah yang pasti menang. Sementara senior Lee Sin, ia pun akhirnya memberitahukan kepada Guru Yehua kalau Hao Yu malah kembali ke dunia aslinya. Sontak Guru Yehua juga cukuplah panik karena menurutnya dengan tak adanya binatang iblis, Hao Chen sudah tertinggal 1 langkah dengan musuhnya. Balik lagi ke arena. Di sana meskipun tanpa binatang iblis, Hao Chen langsung mengeluarkan salah satu keterampilannya dan mengeluarkan bayangan naga berbrand.
Sontak semua yang melihatnya sangatlah kaget karena ternyata Hao Chen menggunakan keterampilan pengumpul momentum yang dimana ia rela membakar kekuatan spiritualnya sendiri demi mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Bahkan para tetua aja juga dibuat kaget karena menurutnya pengumpulan momentum milik Hao Chen sangat berbeda dengan yang lain. Sedangkan musuh sendiri ia juga dibuat ketar-ketir melihat keterampilan milik Hao Chen. Tapi mau tak mau ia harus memberanikan diri dan memutuskan untuk nyerang duluan. Yang sudah jelas Hao Chen berhasil menahan serangan itu. Bahkan hanya dengan satu tebasan saja ia bisa mensecure kemenangan pertamanya. Wede. Sontak semua penonton pun lagi-lagi dibuat kaget. Bahkan Gu bersaudara langsung dibuat ketar-ketir. Ya lur ya, waduh, ayo lu. Jelas hal itu juga membuat Guardian Knight sangatlah kesal karena memang ia malah dikalahkan padahal musuhnya tak menggunakan binatang iblisnya sama sekali. Sementara guru Yehua yang melihatnya ia langsung menyadari kalau Hao Chen barusan tidak menggunakan satu serangan melainkan ada dua keterampilan yang luar biasa, yaitu blokiran ilahi dan juga tebasan pedang cahaya. Tentu ditambah dengan teknik pengumpulan momentum, keterampilan yang dikeluarkan oleh Hao Chen sudah setara dengan tingkat 5. Para tetua yang melihatnya juga masih dibuat kaget karena menurutnya semenjak awal pertandingan Hao Chen sudah merencanakan pergerakannya. Tak hanya itu, ia juga mengatakan dengan memiliki keterampilan seperti itu, Hao Chen benar-benar memanfaatkan keadaannya dan memenangkan pertandingan pertamanya tanpa banyak mengeluarkan tenaga. Selain itu, pengumpulan momentum yang dikeluarkan oleh Hao Chen barusan juga sangat berbeda dari kesatria pelindung pada umumnya. Melainkan itu hampir mirip seperti kesatria retri atau kesatria penyerang. Tapi di sana melihat cincin milik Hao Chen, para tetua ini malah menyuruh bawahannya untuk menyelidiki dan mencari tahu siapa guru dari Hao Chen. Balik lagi ke Hao Chen, di sana senior Lee Sin juga ikut senang dalam kemenangan adiknya itu. Namun guru Yehua yang menyadari kalau Hao Chen sudah tak punya binatang iblis lagi, ia langsung menyuruhnya untuk kembali berlatih dan mencapai tingkat 5 secepat mungkin. Tapi Hao Chen malah menolak karena memang ia ingin menonton pertandingan dari kakaknya. Sang kakak yang mendengarnya mencoba meyakinkan kalau ia sudah pasti menang. Jelas sebagai seseorang yang dijuluki mawar neraka, ia akan membuktikan semuanya. Wede. Alhasil dengan ini Hao Chen pun memutuskan untuk pergi berlatih. Di sana di kota suci atau lebih tepatnya di dermaga Paus Awan, Hao Chen yang berniat untuk latihan dengan menggunakan pil yang diberikan oleh Lin Xin sebelumnya, ia malah tak sengaja bertemu dengan Chai Er yang sedang lewat. Ya lur ya, waduh, CLBK nih. Kemudian kita juga diperlihatkan keadaan di arena lain atau di arenanya Quill Magic, di mana Lin Xin sang penyihir fuckboy terlihat ia dan rekan-rekan dari Quill Magic-nya sedang menonton pertandingan di ujiannya. Di sana kita juga diperkenalkan oleh dua orang penyihir yang bernama Sui Jusing dan juga Huang Yi. So jadi mereka berdua ini sudah sama-sama berada di tingkat 5. Dan tentunya karena mereka sudah di tingkat 5, jadi mereka bertiga tak akan mengikuti ujian tahap pertama dan tahap kedua. Tapi meskipun begitu, melihat pertarungan yang sedang terjadi, ia juga sedikit mengkhawatirkan apakah Hao Chen bisa mensecure kemenangannya. Tak hanya di Quill Magic, terlihat di Warrior Temple atau Quill Prajurit, seorang cewek cantik ia juga sedang bertarung dan melakukan ujiannya. Di sana karena ia adalah seorang cewek, musuh pun sedikit meremehkannya. Yang sudah jelas ia pun benar-benar langsung dibantai dan si cewek pun beneran tidak memberi ampun. Ya lur ya, waduh, ini nih kalau cewek dah marah ya kan. Alhasil dengan ini si cewek pun berhasil mensecure kemenangannya. Sontak kakek legend sebagai wakil ketua dari Quill Prajurit yang bernama Renwo Kuang, ia juga sangatlah kagum dengan kemampuan cewek tersebut. Bahkan ia sampai menyebutnya sebagai monster kecil karena terlihat tinjunya benar-benar sangatlah sadis. Widih. So jadi ternyata cewek cantik yang satu ini bernama Wang Yuan. Kemudian kita juga diperlihatkan keadaan di Soul Temple atau kuil jiwa, di mana kita diperkenalkan oleh seorang murid cewek yang bernama Bai Xiaomu. Diketahui Doi ini merupakan primadona di kuil jiwa.
Tapi melihat cewek pink yang kebetulan lewat, doi pun malah langsung terlihat kesal dan hanya mengingatkan agar bocil pink tidak kalah sebelum bertemu dengannya. Aduh, sepertinya mereka berdua ini adalah rival ya lur ya. Bocil pink yang mendengarnya ia juga tak keberatan sama sekali. Sejadi ternyata bocil pink ini bernama Cheng Yin-er yang juga berasal dari kuil jiwa. Sedangkan di tempat lain di Priest Temple atau kuil pendeta, terlihat di sana si botak yaitu si Masian, ia juga sedang bertarung dan mengikuti ujiannya. Di sana terlihat juga si botak mendapatkan musuh yang sangatlah bacot. Yang sudah jelas bacotannya itu langsung dibungkam. Bahkan si botak dengan kekuatannya ia tak segan-segan untuk menghancurkan menara-menara yang ada di arenanya. Sontak hal itu membuat para pendeta lain cukuplah kaget dan beranggapan kalau si botak sudah melanggar aturan. Sementara musuhnya sendiri tentu ia langsung dibuat ketar-ketir dan sangatlah ketakutan. Terlebih lagi di arenanya juga ada hujan meteor api. Jelas ia pun langsung meminta agar juri menghentikannya. Si juri yang mendengarnya ia juga langsung mengatakan atas perintah langsung dari ketua kuil, ia pun mengumumkan kalau healer nomor 23 atau musuh dari si Masian lah yang memenangkan pertandingannya. Tentu doi yang mendengarnya langsung tertawa lebar dan sedikit menyinggung si botak kita. Tapi ternyata si juri kembali memberitahukan kalau healer nomor 18 yaitu si Masian memang tidaklah menang, melainkan ia akan langsung melaju ke babak final. Widih, ini nih hajar tak. Jelas hal itu membuat semua pendeta pun sangatlah kaget. Di sana terlihat juga ada wakil ketua kuil pendeta yang bernama Ruo Sui yang sedang memantau pertandingannya. Balik lagi ke Hao Chen. Di sana menyadari kalau pil yang diberikan oleh Lin Xin sangatlah bagus, ia pun langsung berniat untuk berlatih dan menerobos ke tingkat kelima sebelum pertandingan keduanya. Namun di saat bersamaan, ia malah melihat seorang cewek cantik yaitu Chai-er yang tiba-tiba lewat di hadapannya. Sontak melihat kecantikan serta mata Chai-er yang sangat indah, Hao Chen pun langsung terdiam ya lur ya. Waduh lord. Tapi karena Chai-er malah berjalan mulus dan di depannya ada sebuah jurang, Hao Chen pun langsung bergerak cepat dan menghentikan langkah kakinya. Tak hanya itu, di saat bersamaan juga muncul bayangan ikan paus tepat di depan mereka, yang membuat keadaan pun menjadi semakin romantis. Di sana karena barusan Chai-er hanya berjalan lurus, Hao Chen pun beranggapan kalau ia tak bisa melihat. Tapi ketika Hao Chen menawarkan biar dialah yang membantunya, Chai-er pun malah langsung menolak dan memutuskan untuk segera pergi. Terlihat di sana tepat di belakang mereka juga ada para pasukan asasin yang lain yang sedang memantau nona mereka itu. Tentu karena nona Chai-er ini sangat jarang sekali keluar, jadi mereka pun beranggapan kalau Hao Chen sedang mengganggu waktu santai dari nonanya. Sontak salah satu pasukan pun refleks dan menebas rumput di sana. Alhasil Hao Chen yang memang sudah lumayan OP, ia langsung menyadari kalau di sekitar sini ada seorang asasin. Jelas dengan cepat ia pun bergegas melindungi nona Chai-er. Nona Chai-er yang melihat Hao Chen seperti itu, ia juga sangatlah kaget. Terlebih lagi ia akhirnya menyadari cincin yang pernah ia berikan dulu. Tentu dengan ini ia pun juga akhirnya sadar kalau pria di depannya adalah teman masa kecilnya dulu. Sontak ia yang tadinya menolak untuk dibantu, setelah menyadari kalau di depannya ini adalah teman lamanya, ia pun langsung meminta dan menyuruh Hao Chen untuk mengantarkannya. Alhasil para pasukan asasin lain yang sedang memantau tadi juga sangatlah kaget, yang pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengikuti mereka berdua. Sedangkan Hao Chen sendiri ia juga dengan senang hati menyetujui dan akan mengantarkan nona Chai-er. Sementara Chai-er sendiri setelah menyentuh cincin yang ia berikan dulu, tanpa diduga ia pun bisa membayangkan dan melihat ketampanan dari Hao Chen. Jelas ia juga dibuat kaget karena akhirnya setelah bertahun-tahun mereka pun bertemu lagi. Tentu ia pun juga langsung menjelaskan soal kediamannya yang berada di 253 meter di depan, 127 meter ke arah kanan dan 77 meter ke arah kiri. Tak hanya itu, kita juga akhirnya mengetahui satu fakta menarik dari nona Chai-er, di mana setelah melakukan ujian reinkarnasi kemarin, ia memang bisa bicara, tapi ia malah kehilangan penglihatannya ya lur ya. Terbalik dengan ia yang masih kecil, di mana pada saat bocil dulu ia bisa melihat tapi tak bisa bicara.
Di sana karena ia sudah bisa bicara, ia pun berinisiatif dan menanyakan siapa nama dari Hao Chen. Karena memang sewaktu kecil ia tak bisa menanyakan itu. Hao Chen yang mendengarnya juga dengan senang hati menyebutkan namanya dan mereka pun akhirnya berkenalan. Namun terlihat sepertinya Hao Chen masih belum mengingat kalau Chai ini adalah teman kecilnya dulu. Tapi meskipun begitu, Hao Chen yang mendengar nama Chai ia juga langsung memujinya karena menurutnya namanya sangatlah cantik. Kemudian Hao Chen malah menanyakan di mana Chai tinggal. Chai bilang kalau ia tinggal di bagian timur aliansi dan tujuannya datang ke sini karena ada sebuah urusan. Alhasil Hao Chen yang mendengarnya kembali menanyakan soal keluarganya. Karena menurutnya keluarganya pasti sangat khawatir dengan Chai yang keluar sendirian. Tapi sayangnya Chai hanya bilang meskipun ia sendirian ia pasti bisa melindungi diri. Sontak Hao Chen yang mendengarnya juga cukuplah kaget dan beranggapan kalau Chai tak punya keluarga. Namun lagi-lagi di saat bersamaan bayangan ikan paus pun kembali muncul. Yang pada akhirnya setelah melihat keindahan mata Chai sekali lagi, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, Chai juga masih sedikit mengingat kisah mereka pada saat bocil dulu. Tapi tak terasa, Chai pun ternyata sudah sampai di kediamannya. Di sana terlihat mereka berdua malah sama-sama canggung dan malu-malu ya lur ya. Waduh, kumaha eta teh lord. Yang pada akhirnya karena Chai juga tak mau diantarkan sampai masuk, Hao Chen pun memutuskan untuk bergegas pergi. Jelas Chai yang menyadari kalau akhirnya ia bertemu dengan bucinan lamanya, ia pun hanya tersenyum tipis. Wede. Kemudian menyadari kalau para asasin yang lain sudah mengikutinya, Chai pun langsung menunjukkan jiwa nona besarnya dan menanyakan apa yang mereka lihat. Salah satu pasukan yang mendengarnya ia malah keceplosan dan menjelaskan tentang yang terjadi. Alhasil ia pun langsung dilempar oleh kawanan yang lain ya lur ya. Waduh. Di sana Chai yang melihat semuanya, ia juga hanya mengingatkan agar mereka semua tidak menceritakan kepada siapapun tentang kejadian di hari ini. Semua pun mengiyakan dan mereka pun bubar. Balik lagi ke Lord Hao Chen. Di sana setelah bertemu dengan Chai tadi, ia pun semakin bertekad untuk menjadi kuat karena menurutnya ada banyak orang yang memang harus ia lindungi. Namun ketika ia mau memakan pil yang diberikan oleh Lin Xin kemarin, Hao Chen pun malah teringat dengan kritikan dari gurunya, di mana menurutnya Hao Chen sudah tertipu. Sontak senior Lin Xin yang mendengarnya juga cukuplah kesal karena memang ia sendiri sudah curiga dengan penyihir fuckboys dari awal. Tapi sang guru yang mendengarnya langsung meluruskan kalau pil yang diberikan oleh Lin Xin itu memang sangatlah bagus. Bahkan ia sampai mengatakan, jika di usia yang masih sangat muda aja ia sudah bisa membuat pil seperti ini, maka bisa dipastikan kalau Lin Xin itu beneran seorang alkemis jenius. Sontak Hao Chen yang mendengarnya, ia juga sedikit bertanya-tanya kenapa gurunya malah menyebutnya sudah ditipu. Yang ternyata sang guru menganggap jika Lin Xin beneran orang yang baik, ia tak perlu sampai membuat taruhan dengan Hao Chen karena menurutnya dengan taruhan ini Lin Xin pasti punya motif tersembunyi. Hao Chen yang mendengarnya hanya mengatakan jika gurunya aja sudah menyebut Lin Xin sebagai seorang jenius, jadi tak ada salahnya ia bekerja sama. Terlebih lagi ia juga sudah mempercayainya. Sontak sang guru pun juga dibuat kaget dan hanya mengatakan kalau Hao Chen memang sudah harus untuk membuat penilaiannya sendiri. Yang pada akhirnya ia pun memakan pil tersebut dan mencoba untuk menerobos ke tingkat 5. Tapi untuk menerobos ke tingkat 5 itu, Hao Chen juga menyadari kalau ia harus melakukan pencairan spiritual terlebih dulu. Tentu karena selama ini ia sudah mencoba dan selalu gagal, jadi ia pun cukup bingung dengan pencairan spiritualnya. Tapi seketika itu juga sang guru pun menghampirinya. Di sana guru Yehua juga langsung mengabarkan kalau kakaknya yaitu senior Lin Xin juga berhasil memenangkan pertandingan pertamanya. Namun meskipun begitu, sang guru juga mengingatkan untuk tahap selanjutnya mungkin tidaklah mudah karena memang para kesatria yang lolos benar-benar kuat semua. Dari asasin yang pandai dalam segala keterampilan, penyihir jenius yang bisa mengendalikan api, sampai gadis pink dari kuil jiwa yang bisa memanggil binatang buas dan membuat musuh pingsan.
Jelas orang-orang yang ia sebutkan tadi kemungkinan juga sudah setara dengan kesatria tingkat kelima. Dan oleh karena itulah sang guru pun langsung menunjukkan kekuatan pencairan spiritual untuk membantu muridnya itu. Di sana sang guru bilang satu-satunya alasan kenapa ia belum mengajarkan Hao Chen kekuatan ini karena memang kemarin ia merasa kalau ini terlalu berat. Tapi untuk sekarang ia akan mengajarinya. Jelas tanpa basa-basi lagi ia pun langsung mengajak Hao Chen untuk adu pancu. Waduh. Tak hanya itu, sang guru juga menjelaskan jika Hao Chen sudah mencapai ke tingkat 5 dan sudah menguasai pencairan spiritual, ia pasti akan mengetahui kalau pencairan spiritual ini jauh lebih murni dari kekuatan spiritual biasa. Selain itu, dengan bantuan kekuatan pencairan spiritual, kemampuan Hao Chen secara keterampilan dan fisik juga pasti akan meningkat. Namun terlihat Hao Chen yang sedang beradu pancu, ia malah tak memberikan perlawanan sama sekali dan dikalahkan dengan mudah oleh gurunya. Tapi meskipun begitu, sang guru tetap mengajarinya dan melakukannya terus-menerus. Sontak semua yang melihatnya juga cukuplah kaget karena cahayanya terlihat sampai keluar. Tapi sayangnya episode kali ini harus berakhir sampai di sini ya lur ya. Waduh. So, jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di part yang berikutnya. Zehahaha. Arigatou.